Halo, selamat pagi, balik lagi sama gue si Ogi. Dan pagi ini gue sama Mas Nedi udah di mana sih? Bintaro sektor 3 ini ya? Depan Bintaro Plaza. Ya, ini depan Bintaro Plaza. Kita mau goes ke arah sektor 9, arah Geraha Raya sebenarnya, cuman ini nungguin 2 orang yang baru bangun. Jadi kita mau lanjut dulu ngemil di mana? Dendis ya? Dendis tuh sektor 4. 4 ya? Iya. Sektor 4. Mari. Nah, ini kita udah sampai di Dendis. Katanya arem-arem di sini enak, tapi tara masih tutup, cuy. Kebagian apa? Parah, di sini arem-aremnya the best. Nah, tuh arem-aremnya enak tuh Ada katanya. obat. Ada obat. A few moments later. The moment of truth. Jadi ini Dendis sudah buka Parah cuy. dan kita lagi cobain arem-aremnya yang kata bapak ini enak. Enak banget ya. Ininya lembut banget ini yang nasinya. Dagingnya banyak dagingnya. Nah, gua kasih lihat isinya ya. Nah, jadi kayak gini arem-aremnya. Dagingnya full dari atas sampai bawah. Mantap sekali kan? Jadi kalau ke Bintaro pastikan mampir di Dendis. Ini dia tempatnya di Bintaro sektor 4. Jadi ini baru jam 7 pagi, belum buka aja orang udah pada Udah beli sekotak-kotak gitu. Iya, orang udah pada parkir dan Jadi begitu. pastiin lo datang pagi-pagi. Betul, arem-aremnya cepet banget habis. Jadi tadi kita masuk jam 7 udah banyak ya orang di dalam ya. Gitar. Nah, ini nih, manusia-manusia telat nih. Manusia-manusia telat bangun. Ready? Jadi ini e-bike, 2 e-bike yang akan kita review. Cikuy. Ya, seperti yang tadi gue udah bilang, gue pengen ngobrol-ngobrol sama pemilik e-bike. Yang mana ini e-bike ya? 1, 2. Nah, itu pemilik yang pertama. Ini punyanya siapa sih? Dua-duanya punya abang ya? Iya. Ya, jadi pengen tahu kenapa mereka memilih dua brand ini. Ini 2 brand ini beda merek. Yang satu apa namanya? Lancelacy, yang satu lagi Xiaomi Keycycle ya? Ya. Ship. Nah, sekarang kita mau bahas sepeda yang pertama punya Efrat. Nah, ini kenapa gue milih Lancelacy? Dari semua e-bike banyak kan? Banyak banget. Cuma gue sih awal gue nyari sepeda lipat tuh pengennya nyari
kayak yang udah biasa sih, yang udah kayak di pasar kayak dahon lah gitu, terus kepincut pengen Brompton juga, terus ngelihat zaman sekarang kan yang lokal udah kayak bagus-bagus juga ya, Elemen Bike, Pacific juga ada e-bike-nya ya. cakep-cakep juga. Soalnya gue pikir kalau kayak sepeda listrik tuh di otak gue tuh kayak sepeda-sepeda yang bentuknya aneh, sosok futuristik yang pokoknya yang nggak jelas ini. Ternyata pas gue nyari-nyari tahu lagi, zaman sekarang udah nggak gitu bentukannya tuh, udah kayak sepeda biasa aja gitu. Dan nyari-nyari setelah gue baca-baca, lihat review, nonton di YouTube, ya ini sih yang salah satu yang lumayan dari segi harga sama yang didapat tuh gokil sih menurut gue. Jadi dari spek, dari harga dan spek. Iya. Ini ya. Dari semua fitur yang didapat plus harga yang lu bayar tuh ini parah sih. Gue jelasin apa yang didapat ya. Oke. Jadi ini tipenya G660, Land Classic G660 ini sepeda buatan Cina. Sepeda buatan Cina, dan ada beberapa model selain ini model yang beginilah, kayak apa ya sebutannya ya? Semi full bike. Bukan semi full bike sih. Semi. Ya pokoknya dia rodanya 20 inch. Rodanya 20 inch. Dia bawaannya memang model Trismoke ya? Udah Trismoke begini. Ini baterai juga udah gede banget nih. Baterai 10.000 mAh lebih. Dia bisa range sampai dengan 80-90 km katanya sih. Gue belum coba sampai sepanjang itu. Kalau pakai jadi ada dua mode di sepeda ini. Yang pertama itu dia bisa digas. Nih di sini ada pedal tuas gasnya. Sama bisa pedal assist. Jadi dia di sini nih di BB-nya, di dalam BB-nya sini di bottom bracketnya ada sensor. Jadi ketika lo ngayuh beberapa kayuhan pertama dia akan ngedetek. Nah si pedal assist juga bisa ada beberapa tingkatan. Mau yang cuma light doang dia bantuinnya, atau mau yang sampai kencang banget bisa. Nah kalau lu pakai pedal assist katanya bisa sampai 80-90 km. Dan dia kalau lu ngepedal dia akan ngecas baterainya lagi nggak? Gue sih sempat eksperimen, jadi sempat udah kurang 1 bar nih baterainya, terus gue matiin, terus gue bawa jalan, nggak tahu kenapa sih penuh lagi. Padahal sih nggak ada penjelasannya sih. Iya. Jadi nggak usah ngecas gitu kan. Kalau misalkan lo dengan ngegoes aja lo bisa ngecas baterai kan, berarti lo nggak usah apa ya? Jadi baterainya gede, terus lo udah dapet handle-nya udah teleskopik, terus bisa throttle, terus ininya udah Shimano Turning 7 speed ya. Remnya udah zoom, udah dapat lampu Depan belakang? Depan belakang? enggak, depan doang yang ini juga terang banget sih, gokil sih terangnya. LED kan itu? Iya. Terus dapat fender, depan belakang juga udah dapet. Terus ini juga dikasih nih rantai buat ngunci. Terus udah disc brake. Udah sih. Disc brake, oh iya. Nah ini lu belinya di mana? Online atau? Gue beli online. Iya. Harganya waktu gua dapetin di kalau salah di 8,2 atau 8,3 gitu sih, gua lupa. Secara segitulah. Sekarang udah naik ya? Sekarang udah habis barangnya. Karena mungkin zaman sekarang udah lagi bersepedaan lagi ya. Iya. Tapi untuk e-bike harga segitu nggak mahal ya? Nggak mahal sih kalau gue lihat pasaran ya. Iya. Emang segituan. Nah, alasan menggunakan e-bike. Kenapa e-bike? Kenapa nggak kayak mungkin kayak gue punya, gue ada Dahon, ada Eposmo, atau mungkin fixed gear road bike dan lain-lain. Kenapa harus e-bike? Kalau gue sih mikirnya kayak pengen nyoba teknologi zaman sekarang kayak apa sih gitu. Kayak sepeda listrik tuh kayak gimana sih gitu. Ternyata enak banget, dan gue mikirnya sih kayak otaknya gue pengen olahraga, tapi kan sibuk nggak punya waktu. Gue juga pengen punya, jadi ini bisa jadi sarana kayak transportasi yang ramah lingkungan, yang di saat yang bersamaan lu dapet sehatnya juga, ya tetap keringetan sih walaupun ini e-bike gitu. Jadi gue jarang juga sih nyalain pedal assist ya. Gue kadang-kadang ya goes aja gitu. Jadi kalau dibilang ini berat nggak? Ya ini memang lebih berat dari sepeda biasanya, tapi masih goesable lah. Iya. Dan ini udah 7 speed ya? Udah 7 speed, jadi lebih enak gitu, mau main gigi, mau main enteng, mau main berat.
Iya, cuma bisa lah ada beberapa, nggak banyak sih part ini yang gue ganti. Gue cuma ganti BB, gue ganti cranknya. Nah, tadinya standarnya 52, gue ganti ke 56 biar lebih ngacir. Udah sama pedal. Sisanya standar semua. Bener-bener nggak ada yang gue ganti, kayak udah lu bayar, lu dapet semua full package yang udah cukup banget, tinggal lu bawa. Sebenarnya nggak usah ganti crank pun udah, crankset pun udah oke. Oke. Nah, crank ini berasa ngacir banget ya sih dari ini berapa 52 ya? Dari 52 ke 56. Dari 52 ke 56 itu berasa banget ya sih. Ya lumayan sih lu kalau lagi jalanan lurus gitu, lu masukin gigi paling berat tuh. Ya lumayan lah, dapat speed gua kadang-kadang bisa ngebut ya. Kalau lagi niat banget tuh gua bisa dapat 40-an, 41 lah gitu. Oh, tenaga maksimal gua. Nah, iya. Ini segitu udah kenceng lah. Iya. Dan ini kalau lu gas, kalau lu gas saya tanpa pedal assist bisa. Jadi bisa, kalau nggak salah gue mentok-mentok 34 km per jam mungkin ya. Kalau digas doang. Iya. Tapi kalau digas doang, range-nya paling cuma sekitaran 30 km katanya. Baterainya akan habis. Lebih boros ya. Ya enggak. Siapa sih yang beli sepeda cuma buat ngegas doang? Enggak ada sih. Dan ini sepeda lipat ada shock depannya. Ini pengaruh banget nggak sih ke kenyamanan? Karena gue baru merhatiin loh kalau ini tuh ada shocknya. Terusnya untuk lo jalanan lubang, jalanan Ya, jelek. tangan lu tuh nggak kemeng lah. Oh ya, nggak Kalau belakang nggak ada, cuma belakang ada. Depannya tuh udah lumayan. Nah, terus Mas ngomongin soal upgrade. Kalau sepeda lipat biasa, karena kan gue punyanya sepeda lipat biasa. Jadi mostly gampang untuk upgrade. Nah, kalau e-bike sendiri banyak nggak sih pilihan upgrade-nya? Kayak misalkan hubnya aja kelihatan udah beda kan. Iya. Terus apalagi ya, kayak untungnya sih crankset masih biasa ya. Iya, kalau lo ngomongin hub sih ya kayaknya sih nggak bisa ya, soalnya motornya dia setahu gue di roda belakang nih kalau yang ini. Ya otomatis hubnya ya Ini adalah motornya. Oke. Tapi kalau mau ganti kayak gear set masih bisa banget. Ini shifter masih bisa. Ya. Rem misalnya mau upgrade jadi hidrolik tuh bisa gitu. Oh, Ini grip udah gua ganti by the way. Grip udah sorry gua kelupaan, ini udah gua ganti juga gripnya. Tadi gripnya tuh nggak glosor nih, gua ganti bisa ngelock grip. nah ini kalau grip kan dia ada gasnya. Lu potong apa emang udah beli yang buat khusus sepeda? Oh ada yang ukurannya. Kalau biasanya ukurannya ini kan kanan 135 mili, yang kiri 95 atau 90 mili. Ada memang yang udah jual khusus untuk e-bike. E-bike rata-rata gitu ada shifternya, ada throttle-nya. Ada throttle-nya ya. Oke, kalau begitu itulah sekilas tentang Lime Galaxy, dan berikutnya mau ngebahas sepedanya Icil, yaitu Xiaomi Q-Cycle. Nah, ya udah kita geser dulu sepeda ini, nanti kita beralih ke Q-Cycle. Ini dia sepeda yang e-bike yang kedua, yaitu Xiaomi Q-Cycle generasi pertama. Bagaimana ini? Oh iya, gue lupa bahwa ini ada Icil di sini. Yang kita baru berapa kali goes? 4 kali ya? 4 kali Bun. 4 kali goes. Mudah-mudahan lanjut terus. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sedikit sama Icil. Kenapa Cil? Akhirnya setelah dulu badminton terus kan sepeda nih. Kenapa milihnya Xiaomi Q-Cycle? Jadi sebenarnya gue tuh nggak gitu bermasalah sih pakai e-bike atau non e-bike sebenarnya. Oke. Cuman memang di Jakarta itu kan jalanannya kan agak nggak rata, terus gue sendiri juga bukan tipikal orang yang olahragawan banget ya kan, cuma memang suka olahraga, cuma bukan tipikal yang hardcore banget gitu. Jadi gue pikir kalau gue capek nanti kayaknya laki gue nggak mau bantuin goes nih. Kan? Jadi ada cari aja sepeda yang bisa dua-duanya, jadi nggak cuma elektronik doang, tapi bisa di set jadi manual juga. Oke. Awalnya sih itu sih kenapa gue ambilnya e-bike. Terus kenapa Xiaomi? Sejujurnya, yang tadi gue bilang, gue tuh apa aja. Cuman kalau gue lihat-lihat lagi, yang e-bike itu kan nggak banyak ya di Jagat Raya ini. Terus kan si Ever udah punya Land Galaxy, terus pas gue coba memang enak sih. Cuman kok laki banget bentuknya Bun. Oke, jadi sepeda tuh Land Galaxy duluan. Iya, Land Galaxy beda seminggu lah. Yes. Kurang lebih beda seminggu 2 minggu lah. Oke.
Jadi Ever punya duluan. Sebenarnya awalnya kita nyarinya bareng-bareng. Cuman gue penasaran nih Ever di Lanclesi, apakah gue mau beli juga atau enggak kembaran gitu. Cuman pas gue pertama kali datang lihat Lanclesi, dipakai enak. Cuman kok laki banget gitu. Iya, bentuknya kotak. Iya. Kompok banget kayak. Ya kan, gue bilang kayak tolong dong cariin yang lain yang lebih perempuan bentuknya. Ada beberapa tuh, waktu itu sempat pikir apa gue nggak usah e-bike aja ya kan, kalau bukan e-bike kan lebih enteng, lebih ringkas ya kan. Cuman balik lagi yang kayak tadi gue bilang, kalau gue capek gimana bun kan. Tapi akhirnya Ever bilang nih Xiaomi aja bagus, terus gue cari-cari di YouTube ya, terus review orang gimana tentang Lanclesi. Ya udah akhirnya gue ambil deh ini, dan pas pertama kali gue ambil harganya belum setinggi sekarang bu. Oke, lo ngambil di harga 8,9. 8,9. Sekarang harganya? Ada yang 14 bahkan. Oh, ada 14. Nah, ada yang sampai 14 gitu. Ya udah pas datang gue coba. Kebetulan gue kan bukan terlalu ahli ya sama persepedaan, yang penting bisa jalan, bisa goes. Oke. Ya gue nggak masalah. Cuman ternyata kalau kata Efrat ini tuh sepeda lumayan banyak PR-nya gitu. Oke. Yang PR yang udah lo alamin tuh apa aja sih? Paling utama ya, yang paling gue rasakan adalah ini. Ada dua sih yang paling. Kalau yang lain kan lebih estetik ya. Kalau gue tuh yang gue rasakan dua sih, pertama yang fungsinya yang cukup mengganggu sampai akhirnya begitu diganti jauh lebih enak. Yang pertama itu joknya. Joknya opak-opak gitu, jadi gue kagak ngerti. Sama Effort udah dikasih lem baut segala macem, cuman mungkin karena gue kalau lagi gerjek-gerjek terus goyang terus, dia copot lagi gitu. Sampai akhirnya diganti sama Effort nih, gue kagak ngerti. Ntar mungkin kita panggil aja orangnya ya. Sama yang kedua ini Gigi. Jadi gue sempat ada momen dimana harusnya kalau dari gigi 2 kan ke gigi kan kita ada 3 gigi nih. Iya. 3 harusnya kedua ke 1. Nah gue tuh sempat loss, jadi dari 3 langsung ke 1. Oke, gitu. Berarti duanya nggak kena ya? Dua itu yang kena. Kalau sisanya ada beberapa lagi sih yang sebenarnya sejak diganti sama Bapak Efrat, jadi jauh lebih enak. Jadi mungkin kita panggil aja orangnya, karena gue sendiri cuman tahu enaknya sama bentuknya, tapi kalau detailnya kenapa diganti itu gue kurang paham. Jadi kita langsung tanya aja ya bun ke Bapak Efrat. Dia lagi nih. Wih, sini lewatan. Jadi nih, gue kagak paham nih. Pokoknya enak aja nih. Ya sebenarnya ini juga sepeda saya sih. Ya, jadi kan tadi lu bilang ini adalah Xiaomi Q-Cycle yang Gen 1. Dia ada berapa sih tipenya? Maksudnya Jadi kan di Indonesia ini kan lagi masa pandemi kan lagi naik lagi nih yang pada sepedaan kan. Ternyata ya gue lihat sepeda ini memang sekarang lagi naik lagi banyak yang nyari juga. Tapi sebenarnya ini udah lama, kayaknya udah 2 tahun kan. Iya betul. Udah 2 tahunan sepeda ini. Sekarang tuh udah ada yang versi barunya. Kalau ini kan 16 inch nih bannya. Yang baru tuh udah 20 inch. Tapi kalau sisi bentuk cakep ini memang. Cakep ini. Ya kalau dari bentuk sih nggak dipikirkan ya, lebih Instagramable ya. Dari Instagram atau kalau foto tuh lebih gimana gitu. Kayak orang-orang tuh sekarang sepeda apa ya? Karena nggak kelihatan brandnya jelas. Kalau lu kan ada tulisannya tuh Lanclesi kan. Kalau ini tuh kayak orang mengira-ngira gitu. Apa sih? Logonya cuma di sini sama di Seatpost gitu. Oh iya benar. Iya kan? Mantu. Terus Troy bukan, Handphone bukan, iya benar. Bromnot bukan. Nah, terus kan tadi katanya udah ada apa kekurangannya dari joknya. Oh asli, banyak banget sih sepeda ini PR-nya gokil. Yang udah kerasa, yang udah ketahuan apa aja? Jadi ya ini kekurangannya adalah lo dapet sepeda cakep, sepeda ringkas dengan harga yang sebenarnya untuk di awal lebih mahal dari yang lo bayar untuk lantai itu. Maksudnya dibanding fitur yang lo dapatkan, tapi sebenarnya harganya jauh di atas itu karena banyak banget PR yang lo harus beresin. Oh iya. Contoh pertama joknya itu memang gila keras banget. Ini udah gue ganti yang enak nih. Plus ini PR-nya tuh dia selalu oblak. Ya. Jadi lu make pasti lu make itu sampai rumah pasti udah oblak. Tuh bahaya banget tuh kalau misalnya tiba-tiba di jalan padelnya copot kan gila banget. Sebenarnya ada cara yang bagus sih supaya dia nggak sering oblak lagi. Dia bisa dikasih, kalau gue lihat review orang tuh dikasih suspensi sadel, tapi kan jadi tinggi banget dia. Nah itu kan pendek. Mogel dia. Kalau gua nggak mikirin dia mah udah kepala. Masalahnya gue tuh kan orangnya panikan, takut taruhan kalau di raya gitu kan. Gue takutnya kalau soalnya gue pas gue lagi berhenti nggak bisa mijak terus gue harus turun ke depan sini, takutnya bahaya gitu. Jadi akhirnya ya gue bilang kayak Pak
jangan tambahin macam-macam, udah di lem aja ininya. Gitu. Oh jadi ini akhirnya lem. Pakai lem banget. Itu kecil banget. Oke. Terus spare yang lain? Nih, ini parah sih. BB-nya itu plastik dalamnya. Tapi pakai BB kotak atau BB yang udah bulat gitu? Awalnya kotak. Awalnya kotak kayak Awalnya kotak. punya gue gitu ya, kotak. Iya, awalnya kotak. Dan dia karena plastik, kalau lu lagi nanjak, lu kan ngasih beban kan. Iya. Dia bunyi kotak. Oke. Karena dia plastik, mungkin jadi kayak nggak kuat lagi. Nah ini udah gue ganti yang bagus lah, pakai Holotech. Pantesan guys, enakan dikit. Nggak bunyi kotak-kotak. Dan ini lebih enteng kan? Ini HT2 ya? Ini hati. HT2. Dan udah ya naik dikit sih. Standarnya 52, ini 53 Nitro. Oh naik 1. Ya, Oke, terus pedalnya juga quick release nih ya? bikin list. Mantap. Terus, nah ini sepeda ada dua versi, ada yang China, ada yang internasional, ada yang Europe version. Oke. Bedanya apa? Kalau yang China dia nggak dapet ini tangga samping tuh nggak dapet. Terus ini di panel sini, di panel komputernya masih bahasa Cina. Tapi anak yang Cina bisa dihack katanya. Pakai handphone, dikonek Bluetooth, lu bisa ngubah jadi itu mau 50 km per jam, 40 km per jam. Kalau ini nggak bisa connect ke handphone ya? Kalau yang Europe nggak bisa, tapi yang Europe udah dapet ini tanda samping. File berikutnya nih si Nexus Internal 3 speed ini sering nyampe, jadi memang sering harus dia adjust. Jadi dia kalau dari gigi 3 kan dia ada 3 gigi tuh, 1 ke 2 ke 3 tuh kadang-kadang dari 1 langsung ke 3 nggak bisa ke 2. Oke. Begitu pun sebaliknya jadi nyangkut, lu harus adjust lagi. Sampai sekarang? Maksudnya ini problemnya belum beres? Iya. Nah ada sih solusinya, Upgrade? ganti internal 7 gear. Oh iya, berarti bisa di-upgrade lah ya? Tapi mahal. Kalau upgrade tuh berapa sih untuk ini kan internal gear juga kan upgrade-nya? Iya, berarti? internal gear juga. Kalau nggak salah satu set sekitar 2 juta. Gimana internal 7 gear? Oh, oke. Ya harganya udah beda jauh sama yang eksternal gear ya. Kita sih. Iya. Bisa Shimano juga. Cuma yang ini motornya di depan. Ini yang tadi kan punya gue di belakang. Ini motornya di depan. Oh, Nah, sensornya bukan di sini. Kalau tadi kan punya gue sensornya di BB. Ini sensornya di sini nih. di belakang. Iya, ini sensornya. Nah, untuk jarak tempuh, ini kan e-bike juga, Iya. tapi kapasitasnya kayak lebih kecil dari Lamborghini. Ini baterainya setengahnya yang punya gue ya. Ini 5.000-an ya? 5.000-an. Nah, pengalaman gue sih bisa dapet karena kalau misalnya lu nggak terlalu pakai fiturnya bahkan nggak pakai pedal assist ya bahkan bisa dapat 50 km. Kemarin kita jalan 47, itu kita start dari baterai gue sekitar 67%. Yang minggu lalu, Iya, minggu lalu. yang Kalam Putra. Iya, Iya. 67 itu dengan posisi gue 90% pakai si mesinnya. Mesin. Modelnya rata-rata eco ke normal lah. Gue pulang nyari sisa 3 kilo itu habis baterai gue. Jadi kalau lebih 45 kiloan lah ya, 67%. Bisa. Jadi kalau lu nggak pakai, ini kalau ini aktif ini masih bisa jadi tanpa lu pakai aktif ini masih bisa jadi sepeda pada umumnya. Jadi kalau ada yang nanya pakai e-bike kalau nggak pakai motor bisa lu goes? Ya bisa. Oh iya. Bisa banget. Banyak pertanyaan itu ya. Capek bun, capek nggak pakai ini. Kayak lebih, nggak tau ya, gue kan pernah nyobain Brompton juga ya. Berarti kan Brompton kurang lebih 16 juga ya? Contoh 16. Iya kan, jadi Brompton 16 sama K-Cycle 16 pada saat gue goes dengan posisi di gigi yang sama, punya gue lebih berat, mungkin karena bodinya lebih berat. Iya, oke. Ya kan, sama gue nggak ngerti lah, mungkin Brompton tuh karena memang harganya segitu kan, dia mungkin ada mengurangi perintilan-perintilan titanium segala macam, jadi pas lagi goes ini emang enteng banget sih Brompton itu. Oh, Yang berat iya. Brompton bayarnya. Oh, Yang berat iya. Brompton bayarnya. Oh, Yang iya, berat iya. Brompton bayarnya. Nanti lah nanti. Oke. Terus berikutnya apa aja yang udah lo upgrade di sepeda ini? Tadi kan udah crankset udah, BB udah, quick release pedal. Bel, Belnya kecil banget nih udah gue ganti. Oh, bel bawaannya udah dapat bel. Kecil banget tapi kayak buat ini kali, buat ngebel kecoa. Oke, terus apa lagi? Oh, Oh, hand grip. handle sama, itu gue ganti juga. Oh, ini sama kayak Land Classy ya. Oh, ini stang gue naikin. Gue pakai step riser nih. Oh, iya. Udah pakai Soalnya starter. posisinya kalau buat gue yang setinggi gini, itu
satu, aduh capek banget. Ya, ya. Gua mau riding santai aja lah gitu. Gua dalam kota aja kan. Oke, ini berarti tingginya udah sama kayak Land Classy ya, lu bikin. Mesin ketiga itu sih. Jangan teleskopik ini fix. Ini Bang. Oh ini fender. Tik nih, nyiprat kalau enggak. Fender juga. Belum dapat ya bawaan aslinya ya. Mahal ini 600.000. Cuma satu toko lagi yang jual. Kalau nggak banyakin yang jual ginian. Monopoli doi. Udah sih, sama paling ini tambahan botol minum gue. Nah ini juga gue kena racun nih. Gue akhirnya beli juga nih e-bag buat sepeda gue. Karena soalnya lumayan besar, terus juga harus buat minum kan. Iya. Package. Secara ini kan nggak ada buat botol minum ya. Oh iya benar juga. Tapi ini bedanya sama yang tadi, ini cuma ada pedal asis doang, nggak ada gasing. Ya ini buat ganti gigi kan. Iya. Jadi lu kalau ini nggak bisa ngegas kayak pedal listrik gitu, ini tetap goe. Iya. Jadi tetap capek sih sebenarnya kalau seandainya. Cuman kalau yang gua rasain kan gua juga pernah nyobain Land Classy ya. Kalau ini tuh pada saat lo goes, pedal asisnya tuh lebih halus. Jadi kayak seakan-akan lo tuh nggak ada yang dorong. Cuma kesannya lo lebih kuat aja gitu. Oh iya. Kalau si Land Classy itu kalau kita goes tuh kayak kesannya ada yang jorokin. Oke. Ini lebih halus sih. Jadi kalau misalnya orang biasa pakai ini terus pindah ke Land Classy kayak berasa kalau bentukannya tuh cukup kencang. Iya. Energinya. Baiklah kalau begitu, ada lagi yang mau ditambahin dari detail dua sepeda ini? Intinya kalau dari gue selamat bersepeda. Semoga nggak cuma sebulan 2 bulan ya. Dan semoga juga jalanan di Jakarta lebih banyak yang micro friendly sih. Katanya udah ada bakalan tilang buat yang pakai jalur sepeda kan? Oh ya? Iya. Baca nggak sih? Ada. Katanya mau dilakukan tilang untuk orang-orang yang pakai jalur sepeda. Iya, dan semoga orang-orang yang bersepeda juga tahu tata tertibnya lah. Maksudnya kalau kita bersepeda bukan berarti kita raja jalanan gitu kan. Jadi maksudnya juga harus paham peraturan sepeda. Oke, kalau begitu terima kasih sharing-sharingnya Esat dan Iqbal. Kita nggak punya satu teman lagi nih yang angkatan lawas, kita panggil aja ya. Mas Nedi sini dong, bawa sepedanya. Nah ini dia yang masih setia pakai fixed gear, temen gue dari 2009 dan masih bertahan pakai sepeda yang ini nggak ganti-ganti. Jadi kenapa alasannya? Alasannya budget. Ya mau nggak mau kita pakai sepeda lama karena sekarang juga orang-orang juga sudah mulai melek mata ya untuk bersepeda ya. Jadi mungkin penjual sepeda tuh udah mulai lumayan nih cuan gitu. Jadinya balik lagi pakai fixed gear. Iya, tapi kayaknya sekarang juga banyak kok yang masih pakai fixed gear dan ya harga frame fixed gear aja lebih mahal dari e-bike loh. Ya, mungkin itu yang di atas ya frame-nya. Karena gua kan juga pakai frame-nya frame jadul juga. Ini frame sepeda ontel bukan sih? Ini bukan ontel ya, ini sepeda balap jadul. Ya, zaman dulu. Ini sebenarnya road bike. Gue bikin jadi fixed gear. Ya. Bisa kelihatan dari apa belakangnya? Dari belakangnya. Dan ini bukan doll trap ya. Ini rem benar-benar pakai kaki. Nah, tuh lihat tuh. Jadi muter tuh lihat tuh. Nah, gitu. Pernah jatuh nggak pas ngerem? Nah, silahkan dijawab. Selama ini sih belum ya, belum pernah jatuh. Tapi dulu awal-awal itu gue ngerem udah berhenti, tapi guanya jatuh. Jadi sepedanya berhenti, orangnya kelempar. Iya, karena nyangkut. Karena dulu kan belum ahli pakai ini ya, pakai tuklip ini. Jadinya kakinya masih nyangkut. Ya gue nggak bisa pijak ke tanah, jadi gue jatuh. Ya. Gitu. Tapi jangan main-main loh, ini bannya Continental loh. Iya. Continental loh, mahal. Lebih mahal dari frame-nya gue rasa. Jadi yang mahal di sini ya sebenarnya bannya. Enggak. Semua gua rakit ya harganya macam-macam sih variasi. Ya ini rakitan ya, bukan beli jadi ya. Iya, dari mulai frame, ban, pelek, rims, terus saddle, apa namanya? Stangnya, Hand grip, handlebar. ya pokoknya stem,
Ya pokoknya semuanya dicicil satu-satu. Nah selanjutnya, katanya kan lagi mau ngerakit sepeda nih. Iya. Lu mau ngerakit sepeda apa? Fixed gear lagi. Fixed gear lagi dan mini velo. yang buat bini gue kayaknya mini velo. Oke. Nah, bukan inspirasinya dari fixed gear juga. mini. Jadi bini lu juga mau dikasih fix gear juga? Iya, kalau dikit-dikit gue racunin lah. Oke. Gitu. Terus ada rencana upgrade, Upgrade ada. ganti frame ya? Iya, rencananya ganti frame aja karena kan ini juga udah tua ya, udah mulai karat segala macam. Kayaknya harus diganti. Dari Mbak Icu sama Mas Efrat mungkin ada pertanyaan untuk Mas Levi? Nah, masuk frame dong, masuk frame. Udah turun belum, Bro? Jadi Lumayan 2 kilo, 2 kilo 3 kilo lah. Tolong dong istrinya diajak istrinya, biar aku ada temennya. Ya istri gue lagi demam drakor ya, jadi susah untuk bangun pagi, jadinya ya terpaksa gue sama teman-teman. Yaudah guys, gitu dulu dari kita berempat. Sekian dulu dari kita berempat. Sampai ketemu di video edisi goes. Tetap semangat. Selanjutnya. Tetap goes ya kawan. Nah, tetap social distancing ya. Cut, ulang. Tetap social distancing. Pakai masker. Ulang.